Nanti kita bicara ini. Oke. Nah, ya sejarah buku JWP ini. Oke, ini Rosuryo itu cuma nyumbang 49 halaman. Oke. Dan itu hak lewat WA. Itu nggak bisa dibantah itu. Lewat WA. Ya memang kenapa? Ya. Enggak. Tunggu dulu, tunggu. Lah ya. Ya, lewat WA. Ya, Inilah nanti, penulis. Lah ya. Oke. Lewat Pakai WA aja bisa. Tulisannya WA, akhirnya saya ekspor ke email, baru saya tata jadi dokumen. Oh, jadi dari WA ke email dulu. Alasannya laptopnya rusak. Oke. Katanya. Nggak Itulah. ada itu, ngawur itu. Bohong ini. Saya pernah bilang laptop saya rusak. Pernah nggak bilang laptop saya rusak? Siapa bilang? Udah. Pernah bilang? Pernah nggak bilang laptop saya rusak? Mbak Dokter Tifa katanya. Bohong ini. Nanti Ah, bohong lagi nih ya. Nanti Ya, jadi nggak 49 produktif. halaman. Nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Silakan. Ya. Jadi ide membuat buku ini itu bukan berasal dari Rosuryo, nggak pernah dia nulis buku, ya. Jadi Tapi kan ada 49 halaman itu. iya, setelah saya teleponan dengan Bu Tifa, baru dia nyumbang, kita tunggu 49 halaman ini dalam bentuk WA dikasih. Oke. Tuh, oke, ya, itu sejarah. Ada berarti kan? Ya. Ada Nah, porsinya. buku Jokowi White Paper ini, ya, diskusi saya dengan Bu Tifa, ya, pertama harus dipublikasi di penerbit profesional. Oke. Ternyata dipublikasi dia di Ahlina Publishing, miliknya sendiri. Oh, Ahlina itu milik Dokter Tifa. Miliknya sendiri. Ahlina Publishing. Itulah kesepakatan kita yang lisan dilanggar. Terus Ini Dokter Tifa sebenarnya kita undang juga di sini. harusnya ada. Nah, Cuma terus nggak berkesempatan untuk hadir. Tapi ada Bang Refli nanti. nah, terus ISBN. Kesepakatan kami itu harus ber-ISBN. Tapi dilanggar juga. Tolong Mike. ISBN itu kan nggak semua kita ISBN-nya tahu. palsu. ISBN adalah Sini. Ya. ISBN itu adalah. Ini nota pembelian kemarin sore. Ya, Oke, sebentar. nanti. Nanti ini Terus? ISBN-nya palsu. Lebih baik palsu daripada asli. Coba jelaskan ISBN apa? ISBN adalah International apa namanya? Book number. Serial book number. Ya, international book number. Jadi supaya untuk Ini lagi. saya selesaikan dulu, Bang. nggak apa-apa, supaya Orang ISBN beri untuk apa? ISBN palsu Untuk untuk apa? ISBN. ISBN untuk apa biasanya? Registrasi buku. Oke. Nah, harusnya ber-ISBN. Ya, ini tanpa ISBN. Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata tanpa ada ISBN sampai detik ini. Ya. Oke. Terus dikelola secara tertutup. Ya, bendaharanya pun bernama Astuti, kita tidak tahu siapa. Nggak kenal juga sampai sekarang. Nggak kenal sampai sekarang? sekarang. Di rekening-rekening siapa juga kita nggak tahu. Temannya Dokter Tifa atau bukan nggak tahu? Ya itu, maksudnya begini, pada saat itu dikelola secara terbuka, penjualannya juga terbuka, tetapi itulah mentalitas pejuang kebenaran, ya, dikelola secara tertutup, suka-suka dia, tanpa ada informasi apapun bagi dia nggak penting gitu. Jadi di situ saja sudah melanggar kesepakatan lisan kami, ya. Pak Roy nggak ada saat itu, saya dengan Bu Tifa saja. Saat itu ada di Kuningan City Mall. Oke, kita bicara keuntungan ini. Ini kan kita bicara moralitas, ya. Versi ekonomi, harga per eksemplar itu 225.000. Modal cetaknya 125.000. Reseller 25.000. Maka keuntungan per eksemplar itu 75.000. Kalau laku 1.000, 75 juta, kalau 3.000, 225 juta, 5.000, 375 juta, dan 10.000, 700 juta. Oke, lakunya berapa? Yang sejauh Dikelola ini? secara tertutup. Oh, nggak tahu laku berapa. Kalau laku 10.000 aja, 10.000 tuh nggak susah loh. 700 juta keuntungannya. Ya, Oke. itu untuk versi ekonomi. Oke. Kalau versi premium, harga per eksemplar 500.000, modal cetak 150.000, reseller 50.000, keuntungan per eksemplar 300.000. 1.000 eksemplar 300 juta, 3.000 eksemplar 900 juta, 5.000 eksemplar 1,5 miliar, 10.000. 10.000 eksemplar 3 miliar. 3 miliar, oke, 10.000 eksemplar. Oke. Jadi inilah pahlawan kebenaran, ya, mengelola buku JWP sesukanya, seolah itu bukunya sendiri. Oke. Padahal berjanji dikelola keberatan, tim Bang. terbuka, diterbitkan oleh penerbit profesional dan harus ber-ISBN. Nanti supaya memang ada Jadi pihak supaya dari Dokter paham. Tifa. Nanti saya berikan kesempatan. Ya. Nanti karena ini Saya akan jelaskan. Anda Saya koordinator pengacara Dokter Tifa juga ya? bahkan. Koordinator pengacara dari Dokter Dokter Tifa. Tifa. Nanti saya berikan kesempatan karena mesti adil. Nggak paham sama sekali. Nggak apa-apa. Orang saya sama Bu Tifa. Nanti saya berikan kesempatan. Tenang, di sini kita akan
berlaku adil. Silakan, Lanjut. Lisman. Jadi kecurigaannya berapa dijual dan seterusnya, ada berapa eksemplar nggak tahu sampai sekarang. Dikelola secara tertutup. Dikelola secara tutup. Anda sendiri nggak tahu ya. Bendaharanya saja saya sampai detik ini tidak kenal. Padahal kalau mau disampaikan bahwa kalau pemegang saham terbesar dalam tanda kutip, karena Anda paling banyak tuh nyumbang halaman, 486 halaman, harusnya Anda dapat. Saya boleh tanya nggak, dari buku ini Anda dapat berapa? Ya dapat ala kadarnya lah bang. Berapa? Nggak usah saya sebut, memalukan. Dengarkan kejujurannya. Berapa? Nggak apa, kita terbuka. Berapa? 20 juta? Ya mungkin sekitar itu. Sekitar 20 juta. Padahal kalau seandainya keuntungan 10.000 aja bisa 3 miliar itu, kalau versi premium. Oke, kalau kita bicara tentang ijazah Pak Jokowi, ini sudah sangat lama kasusnya teman-teman, dan menjadi polemik yang membuat skala nasional membicarakan hal ini. Tokoh-tokoh penting di negara kita, namanya juga ikut diseret. Ya, misalnya Pak JK, wah ini lagi panas-panas ini soal Pak JK ya. Kemudian Ibu Megawati, kemudian Pak SBY, itu kan nama-nama yang ikut terseret dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo ini. Belum tentu karena mereka terlibat, tetapi publik itu punya opini yang liar karena ijazah Jokowi ini nggak kelar-kelar persoalannya. Itulah sebabnya Ibu Mega pernah menyampaikan bahwa udahlah, ngapain sih pusing-pusing soal ijazah asli dan palsu? Kalau asli ya tunjukin aja, kenapa takut kan begitu. Memang logikanya sih seperti itu. Apa yang ditakutkan? Kalau memang ijazahnya asli, ya udah kasih lihat tuh si Rismon. Kasih lihat itu sama si Roy, Tifa. Nih, asli nih. Iya kan? Nah, itu jelas. Nah, tapi kita ngerti lah, masalah politik ini kan ada istilah tarik ulur demi keuntungan. Keuntungan di mana? Ya, Pak Jokowi juga ada keuntungannya. Dia tetap populer. Namanya terus dibicarakan. Jadi ada di pusaran di mana elektabilitas Pak Jokowi itu terus dibicarakan, terus naik karena ijazah palsu ini. Nah, iya kan? Jadi semua ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga, ya kan? Coba kalau nggak ada isu ijazah palsu, ya mungkin Jokowi punya cara lain, memang tentu bisa saja dia punya cara lain untuk terus membuat namanya dibicarakan oleh publik, media. Karena bagi seorang politisi, kalau namanya terus dibicarakan, elektabilitasnya terus naik. Jadi popularitasnya terus menggema. Contoh lah, yang popularitasnya hilang karena nggak dibicarakan. Ridwan Kamil, nah tenggelam kan? Itu karena dia nggak ada panggung lagi kan begitu. Nah ini Jokowi diuntungkan juga sebenarnya soal masalah ijazah palsu ini, ada namanya terus dibicarakan. Nah kalau keuntungan Roy Suryo ya pasti juga punya keuntungan, namanya juga dibicarakan dan terus menerus. Ini yang menjadi persoalan adalah masyarakat di akar rumput, di mana bertikai, saling maki-memaki, sampai muncul istilah-istilah bagi kedua kubu. Untuk orang yang mendukung Jokowi disebut sebagai termul. Ini kan suatu penghinaan lah ya. Singkatan dari ternak Mulyono, ya kan? Nah, ternak itu identik dengan apa? Hewan atau binatang. Nah, ini sudah sampai kepada tahap di mana menyerang itu bukan lagi soal argumen, tetapi menyerang sampai kepada pribadi seseorang, menghina seseorang, ya kan? Bahkan kalimat termul itu juga karena seperti sudah terbiasa di telinga, sekelas Pak Yusuf Kala juga ikut komentari, ikut sebut pendukung Jokowi itu termul. Dia bilang, kasih tahu tuh termul itu, ya kan? Nah, untuk pendukung Roy Suryo itu disebut apa? Disebut sebagai teroris. Nah, ini juga
penyerangan yang sangat luar biasa. Saudara tahulah teroris itu apa, mengerikan kan. Jadi ada istilah-istilah yang tercipta karena polemik ijazah Jokowi ini. Inilah mengapa tokoh-tokoh besar seperti Bu Mega menyampaikan, ngapain sih soal ijazah-ijazah itu? Kalau benar ya perlihatkan saja ijazahnya. Kemudian seperti Pak Yusuf Kala juga demikian, kalau benar ya perlihatkan saja. Ngapain takut? Orang kamu yang punya aslinya kok. Iya kan? Nah itu kan hal yang masuk akal, logik gitu. Di sisi lain juga Pak Jokowi berkata, ya saya tidak mau tunjukin, saya nggak mau perlihatkan untuk seseorang yang menuduh, menuding, menggugat ijazah saya palsu. Kalau memang menuduh ijazah saya palsu, maka tunjukinlah aslinya, tunjukinlah kepalsuannya. Kalau nanti itu semisalnya sudah sampai kepada ranah pengadilan, meja hijau, maka disitulah kata Pak Jokowi dia akan tunjukin ijazah aslinya. Nah inilah yang bikin ramai, kan begitu. Itu yang bikin ramai. Karena ada space, ada jangka waktu yang lama prosesnya. Jadi polemik ini teman-teman seperti permainan yang sengaja dibuat begitu. Ya, agar permainan itu bisa dinikmati. Nah, istilahnya seperti itu. Masalah kalah menang itu belakangan, tapi permainan harus dinikmati. Itu kan? Nah, sekarang persoalannya adalah kita pusing melihat masyarakat kita saling bertikai hanya karena ada kepentingan elit yang bermain dalam isu ini. Jadi yang dikorbankan adalah masyarakat. Kalau media sih, media diuntungkan karena isu ini panas terus. Ya kan? Kalau media. Tapi kalau masyarakat bawah, nah ini persoalannya, mereka saling tuding-menuding, saling curiga satu dengan yang lain. Nah, itulah mengapa sebenarnya kasus ijazah palsu ini harus disudahi gitu. Nggak usahlah diperpanjang-panjang. Ya. Jadi mudah-mudahan negara kita udahlah soal ijazah-ijazah ini nggak usah dibicarakan lagi soal itu. Kenapa? Karena negara lain sudah bicara tentang bulan, tentang teknologi, tentang kemajuan, nuklir, perdamaian apa ya, dunia. Tapi apa yang terjadi di negara kita? Negara kita masih membicarakan soal ijazah palsu. Inilah mengapa seharusnya negara kita maju, tapi karena kita masih bicara hal-hal yang bukan pada intinya, ya kan? Itu persoalan yang membuat bangsa kita ini sulit untuk mengalami kemajuan. Nah, oke teman-teman.